Hai semuanya, kita bertemu lagi di video reaction saya hari ini guys. Oke, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya, Pancasila Indonesia jadi perbincangan dunia. Kenapa jadi perbincangan dunia ya? Pancasila Indonesia. Oke, so jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Tidak mungkin negara sebesar kita Indonesia ini bisa kokoh bersatu seperti ini kalau ideologinya berbeda-beda. Rasa ideologi Pancasila itu harus ada. Kalau tidak, sekali lagi nggak tahu mau kemana kita. Pancasila itulah yang menyatukan gitu. Di dunia yang seperti itu, agamanya seperti Indonesia. Tahu gitu ya, keberagaman di Indonesia itu cukup besar gitu kan. Kita beruntung mempunyai Indonesia. Indonesia yang bisa menjadi referensi bagi negara-negara yang lain. Dan semua itu terjadi karena kita mempunyai Pancasila. Pancasila. Oke. Ketika Indonesia membuat iri negara lain karena memiliki Pancasila. Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Negara Indonesia yang memiliki banyak keberagaman seringkali menjadi perhatian dunia. Sebab dengan memiliki lebih dari 700 suku dan 1.100 bahasa lokal, Indonesia menjadi negara pemilik budaya terbanyak di dunia. Meskipun begitu, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia tetap mampu mempersatukan semuanya. Dan tentunya dengan asas Pancasila. Pancasila adalah sebuah karya besar para founding fathers bangsa Indonesia sebab dapat meracik sebuah ideologi jalan tengah di luar ideologi Islam dan sekuler liberal Barat, di mana ideologi ini tidak dimiliki oleh negara lain. Oleh sebab itu, banyak negara-negara lain yang mengamati perkembangan Pancasila, mengaguminya, dan bahkan sebagian lain ada negara yang ingin meniru ideologi Pancasila sebagai ideologi jalan tengah. Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo pernah mengaku jika dari kunjungannya ke beberapa negara di Eropa, Asia, dan Timur Tengah, Pancasila selalu menjadi bahan perbincangan. Menurutnya, pengakuan beberapa negara menyebut Indonesia mampu dengan baik menyatukan 17.000 pulau dan keberagaman etnis dengan Pancasila. Indonesia yang bisa menjadi referensi bagi negara-negara yang lain. Dan semua itu terjadi karena kita mempunyai Pancasila. Pengakuan itu saya dengar langsung dari pimpinan-pimpinan negara-negara besar dunia. Selain itu, Presiden Jokowi juga mengatakan jika bangsa-bangsa lain merasa kagum dan iri terhadap Indonesia karena memiliki banyak keberagaman, di mana hal itu tidak dimiliki oleh negara manapun di dunia. Tidak ada negara manapun di dunia yang seperti itu, agamanya seperti Indonesia. Bukan saja beragam budaya ya, juga salah satu negara yang mengagumi akan Pancasila ialah Afghanistan. Menurut penasehat dan anggota eksekutif Dewan Tinggi Perdamaian Afghanistan, Abdul Hakim Mujahid, Indonesia mempunyai pondasi yang baik dalam menjaga keutuhan bangsa dengan mengedepankan moralitas dan pluralitas. Ia pun ingin belajar dan menerapkan hal itu di negaranya. Yes, certainly we have discussed the matter of peace and reconciliation in Afghanistan in regarding that great experience they have here in brotherly country Indonesia with in this country that they are living in harmony and tolerance and coexistence. All these things can get back to our country. Pancasila dalam kedudukannya sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum dasar nasional menjadikan Pancasila sebagai ukuran dalam menilai hukum yang berlaku di negara Indonesia. Pancasila juga telah dirumuskan dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika, sudah sepatutnya kita bangga memiliki Pancasila. Sebab Pancasila mampu menjadi perekat yang kuat bagi bangsa Indonesia yang sangat beragam. Salah satu wujud dari Pancasila ialah toleransi dalam hidup beragama. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia secara resmi telah mengakui 6 agama, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, serta membebaskan setiap warga negaranya
untuk memeluk agamanya masing-masing. Sebagai generasi penerus bangsa, tidak ada salahnya kita berperilaku dan berjiwa Pancasila, yakni dengan saling menghormati kebebasan beragama, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama manusia, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika, tidak memaksakan kehendak pada orang lain, serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tapi tetap satu, gitu ya. Tidak ada toleransi sedikit pun bagi yang mengganggu Pancasila. Oke guys, jadi telah dia video pembahasannya ini. Jadi Pancasila ya, Pancasila ataupun ini pegangan jadi yang dipegang oleh masyarakat Indonesia. Kan ada 5 sila tuh ya. Ini Pancasila Indonesia ini mampu menyatukan gitu ya, menyatukan keberagaman masyarakat di Indonesia ya, dengan sukunya yang banyak, budayanya banyak, agamanya juga beragam gitu ya. Tapi tetap dapat toleransi, tetap dapat bersatu dalam satu masyarakat lah gitu ya, walaupun berbilang berbilang bangsa, berbilang budaya gitu ya. Dengan adanya pegangan pada Pancasila inilah yang dapat menyatukan keberagaman di Indonesia. Jadi itu dikagumi oleh negara-negara luar yang melihat bagaimana Indonesia dapat bersatu ya, masyarakat di Indonesia dapat bersatu walaupun berbilang bangsa gitu ya, keberagamannya itu memang cukup banyak gitu, tetap dapat bersatu gitu. Oke? So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga. Oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.